Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa alifaitil kiram subhana jami'a bayi wa ahwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa qaribin syarihin wal awliya wal ulama wal amilin wal musannifin khususan sultanil awliya Syaikhul Qadir al-Jailani wa alif kitabat an-nawawiyah wa baina wa baikum wa ummahatina wa ummahatikum wa jaddatina wa jaddatikum wa jaddadina wa jaddatikum wa masyayikhana wa masyayihikum syaulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Para pemirsa IGTV dan channel YouTube PKPT IPNU IPBNU Universitas Yudharta Pasuruan rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama masih bisa ditakdirkan oleh Allah untuk mengisi bulan yang mulia ini dengan majlisul ilmi. Semoga yang kita jalankan pada kesempatan kali ini dan kesempatan-kesempatan yang sudah lalu ini diterima oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kita pelajari bersama semoga menjadi ilmu yang manfaat bagi kita, nafi'an fiddin wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita belum sempat selesai ya. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Nah, selain ada tiga, seperti yang saya katakan, ada tiga poin dari hadis ini. Yang pertama, ittaqillah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, watbi'is sayyi'atal hasanata tamhu. Watbi'i, dan ikutkanlah as-sayyi'ah, sesuatu yang jelek, yang tidak bagus, yang buruk, al-hasanata, dengan sesuatu yang baik, tamhuha, yang mungkin bisa menghapus keburukan atau kejelekan yang ada sebelumnya. Nah, ini artinya yang kedua adalah kita diminta untuk lebih banyak berbuat baik, lebih banyak berbuat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perwujudan selain menjalankan perintah Allah. Ini kita diharapkan untuk menjadi amalan baik kita ini menjadi penghapus kesalahan-kesalahan, ketidakbaikan yang pernah kita lakukan sebelumnya atau yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Artinya kita diharuskan untuk jangan sampai kemudian menjerumuskan diri kita, memaksa diri kita atau menjerumuskan diri kita pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang disengaja. Kalau yang tidak disengaja mungkin yang namanya emosi, kita nggak tahu ya. Tapi kita jaga diri kita agar tidak terjerumus pada sesuatu yang kurang baik, maukah perilaku, mau sikap, mau apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita laksanakan. Ini juga kita jaga agar sampai tidak masuk pada sesuatu yang tidak baik. Nah, di setiap harinya kita harus menjaga ini dengan cara semakin banyak kita berbuat kebaikan, amalan hasanah,
yang dengan harapan selain amal kebaikan ini kita jadikan sebagai patokan ukuran ketaatan seorang hamba kepada Kholiknya, ini menjadi satu media yang bisa menghapus apa yang sudah pernah kita lakukan dari hal-hal yang buruk. Satu contoh begini, kalau kita katakanlah pernah berbuat salah kepada Allah, mungkin Allah itu satu zat yang rahim, yang rahman rahim, ghafurur rahim gitu ya, yang sangat maha pengampun, maha pengasih dan lagi penyayang. Itu kita berbuat salah misalnya dalam amaliah ibadah saja, ada satu puasa seperti ini, kemudian ada satu waktu yang kita tinggalkan tanpa adanya kesengajaan, mungkin saja pada waktu puasa tahu-tahu nggak sengaja, apa bahasa Indonesianya, kelangopan itu, nguap, wah tahu-tahu ada ikan ayam lewat. Mungkin ini gambaran umum, mungkin tanpa sengaja. Nah, kemudian kita tahu bahwa itu membatalkan puasa kita misalnya. Banyak hal. Ini hanya apa itu namanya, anekdot saja. Nah, kemudian setelah kita puasa, kita qadha, kita pertajam amal ibadah kita, kemudian kita qadha, kita ganti amal puasa yang kita tinggalkan tadi. Ini sebagai qadhaan, sebagai penghapus, sebagai media yang menghapus kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi selain kita bertakwa, kita harus banyak-banyak berbuat baik, kita harus banyak-banyak melakukan kebajikan, agar supaya apa yang kita lakukan selain sebagai bentuk ketaatan, wujud ketaatan kita sebagai hamba kepada Sang Kholik, ini juga sebagai media kita untuk menghapus kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Sedangkan yang ketiga, nah ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, wa khaliqin nas, dan bergaulah kamu an-nasa dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang bagus, dengan akhlak yang baik. Manusia itu adalah satu makhluk yang sama dengan manusia yang lainnya, maka bisa dipastikan manusia satu dengan yang lainnya itu mempunyai rasa yang sama. Kalau disakiti pasti sama-sama bisa merasakan rasa sakit, kalau dipuja pasti sama-sama bisa merasakan rasa bahagia, kalau yang perempuan disanjung pasti sama-sama perempuan bisa merasakan di atas awan, yang laki-laki misalnya disindir, dikucilkan gitu, diremehkan, wah pasti akan merasa sakit dan terhina sekali misalnya loh ini ya. Sesama manusia pasti punya rasa yang sama, maka disinilah adanya tenggang rasa. Tenggang rasa itu adanya satu kesamaan rasa. Maka ketika menggauli manusia, sebagaimana yang pernah saya sampaikan kemarin dalam ukhuwahnya itu kita jangan pernah melihat bahwa oh kamu itu tidak seagama dengan saya, maka saya harus jaga jarak yang sejauh-jauhnya dengan kamu. Tidak bisa. Oh kamu bukan satu negara dengan saya, orang kamu sukunya suku Asmat misalnya, atau suku Dayak, atau suku Sunda, atau suku Jawa, suku Madura, suku Melayu, suku manalah itu. Nggak bisa kita bersama-sama, Aceh misalnya, kita bersama-sama, tidak bisa seperti itu. Kita harus tidak bisa membedakan sesama manusia. Kita harus berakhlak yang baik, karena kan mempunyai rasa yang sama. Kalau manusia yang kalau kita disakiti merasa sakit, pasti orang yang lain pun sama ketika disakiti pasti merasa sakit. Nah, ini kalau kita kalau seperti teman-teman yang di mahasiswa ini kan sekup ikhtilatnya, sekup berkumpulnya itu kan sesekup mahasiswa. Tapi kalau sudah yang ketemu dengan di luar kampus, wah ini semakin kompleks. Apalagi wilayah-wilayah yang metropolis, atau yang sekalian di
pedesaan sekalian, itu warna orangnya macam-macam. Ada yang guys macam-macam macam-macam. Ini mas warna-warni sudah. Ada yang satu agama, ada yang karakternya itu baik. Walaupun ada orang yang kurang baik karakternya, jangan pernah dibalas dengan ketidakbaikan. Membalas sesuatu yang tidak baik dengan ketidakbaikan sama halnya dengan menyiram api dengan bensin. Bukannya tambah mati, tambah muruk ini kan ya. Ketidakbaikan jangan pernah dibalas dengan ketidakbaikan. Ketika ada api, siramlah dengan air yang sejuk, maka akan secepatnya selesai. Ketika ada orang yang tidak baik, hadapilah dengan akhlak yang mulia, sehingga orang itu akan semakin peduli, orang itu akan semakin hormat kepada kita karena melihat akhlak kita yang baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari ketiga-tiganya ini kalau kita kupas, ini yang pertama ini lebih kepada kita muamalah ma'allah. Ittaqillaha haitsuma kunta, ini adalah muamalah ma'allah. Maka manusia tidak bisa dilepaskan dari dua muamalah. Ada muamalah yang bersifat horizontal, ini apa? Horizontal apa vertikal? Vertikal. Maklum, suwi gak buka kamus, buka kamus nih. Ada yang horizontal. Horizontal ini tidak bisa dilepas. Pasti manusia punya sisi horizontal, muamalah manas, muamalah ma Allah. Ada dua hubungan yang harus dijalin. Kalau ittaqillah berarti bertakwa hubungannya sama Allah. Nah, watbi'is sayyi'atal hasanata, ini dua hubungan. Ada kalanya hubungan itu horizontal ya. Ada yang vertikal. Ini watbi'is sayyi'atal hasanah. Tetapi yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ini murni horizontal. Bukan vertikal, horizontal. Nah, jadi dari ketiga-tiganya ini mempunyai titik tekan yang sama. Dari yang harus kita jalin kebaikan antara kita sebagai makhluk dengan Allah sebagai khalik, ya, dalam hubungan muamalah ma Allah yang bersifat vertikal, ya. Kemudian watbi'is sayyi'atal hasanata, ini selain yang muamalah kita kepada Allah juga muamalah ma'annas, artinya kita menjalin hubungan yang bersifat vertikal sekaligus bersifat horizontal. Nah, yang khaliqin nas bi khuluqin hasanin, ini adalah jalinan amaliyah yang kita kerjakan lebih dititik beratkan pada yang sifatnya adalah horizontal. Artinya bahwa kita sebagai manusia harus tetap bisa menjalin dan menjaga dua hubungan yang sangat baik ini. Hubungan kita kepada Allah harus tetap kita jaga dengan baik, hubungan kita dengan sesama manusia juga harus tetap kita jaga dengan baik. Maka pesan saya, jadilah orang-orang yang bisa menjaga dua hubungan ini, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia dengan cara-cara yang baik, bil ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan dengan diiringi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.